Ini sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, ya kan? Iya. Ya iya dong, iya kan? Itu contoh dari apa yang kita sebut sebagai mungkin, possible being, mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin ada. Nah, lihat Mas Ari. Kalau sekarang saya pernah ngasih permisalan dengan timbangan. Kalau kita pergi ke pasar kan ada timbangan tuh. Ini setara kayak gini nih, ya kan? Anggap Mas, alam itu kan dari sisi wujudnya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, ya nggak? Ya. Alam semesta ini nih, kan bisa aja Tuhan tuh nggak menciptakan alam, kan bisa aja. Bisa aja. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada, ya kan? Anggap ini ada, ini tiada nih, sama-sama setara nih. Ya. Nah sekarang faktanya menunjukkan alam ini ada. Itu ibarat timbangan yang tadinya setara tiba-tiba terberatkan kayak gini nih. Sekarang saya mau nanya, menurut logika sehat ini Mak, terlepas apakah Anda muslim atau non muslim, kalau tadi ada timbangan yang setara kemudian terberatkan, kira-kira mungkin nggak dia terberatkan tanpa adanya sebab? Kok mungkin? Selalu ada. Selalu ada kan. Itu timbangan kalau saya tiba-tiba begini, ada barang kan? Ada tekanan, ada tekanan gitu, ada tekanan beban, ya kan? Yang bisa memberatkan itu. Nah, poin yang ingin saya katakan adalah alam ini ketika kita katakan mungkin ada, mungkin tiada, dan sekarang ada, berarti menurut logika yang sehat harus ada sebabnya. Nah, sebab yang mengadakan alam ini apa gitu loh. Ini orang ateis bisa berdebat dengan kita. Oh, dia mengatakan sebab itu adalah materi, sebab itu blablabla. Kita tanya lagi, dia bergantung sama yang lain apa enggak? Kalau dia katakan iya, dia bergantung kepada yang lain. Oke, yang lain ini bergantung sama yang lain apa enggak? Yang lain ini bergantung sama yang lain apa enggak? Ya? Iya, balik lagi ke situ kan. Makanya ini penting, membuktikan kemustahilan tasalsul itu penting supaya kita bisa memastikan secara yakin dan mantap bahwa Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta yang tidak diciptakan oleh yang lain itu benar-benar ada secara rasional. Ya, jadi sudah ada sebelum ini ada diciptakan gitu kan? Iya, nah kemudian gini lagi. Ketika kita katakan alam ini mungkin, kita kembali ke yang tadi ya, untuk lebih memperjelas ulang. Alam ini kan mungkin ada, mungkin tiada. Ketika dia ada, pasti ada sebabnya. Kalau Anda katakan sebab ini mungkin dalam arti bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Berarti harus sebabnya lagi dong. Sebabnya lagi. Pada akhirnya, seperti yang tadi kita katakan, alam ini gak mungkin ada kecuali silsilah sebab akibat ini berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan lagi. Ya itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Itu yang dalam bahasa agama sebagai Tuhan Allah. Tapi ada muncul lagi pertanyaan-pertanyaan tuh. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ada yang nyiptain, ada yang nyiptain. Jangan tapi khawatir. Siapa pilihnya gitu. Jangan khawatir, semua ada jawabannya ya. Saya mau meyakinkan kepada orang-orang muslim paling tidak ya. Dengan seluruh penghormatan kita kepada umat agama lain. Saya hanya ingin meyakinkan kepada orang-orang muslim bahwa apa yang Anda yakini sekarang itu semua ada bukti-buktinya. Cuman mungkin Anda nggak tahu. Makanya sekarang kita perlu memperkenalkan argumen-argumen semacam ini paling tidak untuk memantapkan keyakinan, dan kalau ada orang datang meragukan kita bisa menjawab secara rasional. Secara rasional. Ini kan dari sisi sebab akibat, ya kan? Orang bilang kalau sebab akibat berarti Allah yang menciptakan kan begitu kan? Iya. Berarti ini bersusun. Jadi harus dikorek. Gimana? Maksudnya terjawab berarti ini kan? Maksudnya dari sebab akibat itu adalah sesuatu yang diciptakan berarti kan? Jadi harus gini ya Mas Ari, yang harus dikoreksi itu tidak ada redaksi segala sesuatu yang ada harus ada yang mengadakan. Gak ada itu redaksi begitu. Itu salah. Tapi bagi teman-teman begini, ada tuh. Tahu Mas? Ya itu makanya salah. Kalau dikatakan segala sesuatu yang ada harus ada yang mengadakan dan Tuhan ada, berarti Tuhan harus ada yang mengadakan dong. Itu